Selamat sore Bu Maya dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penulisan dan penskoran item tipe benar salah. Kelompok kami terdiri dari Nabila Salwa dengan NIM 056, saya sendiri Teresa Jemima dengan NIM 105, Yohana Laviola NIM 225, Nadira Audrey NIM 266, dan Christophorus NIM 275. Next. Yang pertama adalah pengertian dari tipe benar salah, yaitu soal-soal tipe benar salah berupa pernyataan-pernyataan. Yang kedua, orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pernyataan itu benar menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika pernyataannya salah. Yang ketiga, bentuk tes yang soal-soalnya berupa pernyataan. Pada umumnya, bentuk soal benar-salah dapat dipakai untuk mengukur pengetahuan siswa tentang fakta, definisi, dan prinsip. Next. Kemudian ada karakteristik. Yang pertama adalah pilihan jawaban yang sangat terbatas, yaitu benar dan salah. Yang kedua, mudah disusun. Dan yang ketiga, dapat mengungkap materi atau konsep yang cukup luas. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan, menurut Azwar 2010 dan Masijo 1995, untuk kelebihannya, yang pertama, dapat mewakili pokok bahasan yang lebih luas. Yang kedua, dapat digunakan berkali-kali. Yang ketiga, dapat dilihat secara cepat dan objektif. Yang keempat, petunjuk cara mengerjakannya mudah dimengerti. Lalu, mudah dalam memeriksa dan memberi skor. Nah, hal ini terjadi karena option yang tersedia dalam menjawab hanya ada dua, yaitu benar dan salah. Lalu yang terakhir, merupakan instrumen yang baik untuk mengukur fakta dan hasil belajar langsung, terutama yang berkaitan dengan ingatan. Dan untuk kelemahannya, yaitu yang pertama, hanya dapat mengungkap daya ingatan dan pengenalan kembali. Yang kedua, sering membingungkan. Nah, hal ini terjadi karena terkadang ada pernyataan yang menjebak dengan adanya kata tidak, kecuali, dan bukan, sehingga dapat membingungkan peserta tes dalam memahami pernyataan yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada masalah atau bahan yang tidak selalu dapat dinyatakan hanya dengan alternatif benar atau salah atau pilihan ganda. Lalu mendorong peserta tes untuk menebak atau menerka atas jawaban walaupun mereka tidak mengetahui jawaban yang benar. Nah, kelebihan dan kekurangan secara umum, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, dapat dijawab dengan cepat. Yang kedua, butirnya berupa pernyataan. Yang ketiga, tingkat akurasinya sangat tinggi sehingga objektif dan dapat dipercaya. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, bagi siswa yang tidak memahami akan memilih jawaban asal-asalan. Yang kedua, sulit dalam membuat soal dalam ranah pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga, dalam hal pemecahan masalah tidak nampak kemampuan peserta didik. Adapun solusi mengatasi kekurangan. Yang pertama, untuk menyusun soal-soal benar atau salah, diperlukan pemahaman materi serta buku referensi yang memadai sehingga soal tidak membingungkan siswa. 2. Menggunakan standar penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan atau guessing yang bersifat spekulatif. Yang ketiga, kerjasama dalam mengerjakan soal bisa diatasi dengan menjauhkan tempat duduk peserta didik satu dengan yang lainnya. Next, prinsip pembuatan penilaian. Yang pertama, tulislah B atau S pada permulaan masing-masing IT yang maksud mempermudah mengerjakan dan menilai. 2. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. 3.
Hindarilah kata-kata yang sifatnya mutlak seperti selalu, semua, tidak pernah, mesti, dan sebagainya. 4. Hindarilah item yang masih bisa dipermasalahkan, contohnya B atau S, kekayaan lebih penting dari kepandaian. 5. Kalimat yang dipergunakan untuk menyatakan suatu item jangan disajikan terlalu panjang, karena uraian yang panjang biasanya mengarah pada jawaban yang benar maupun sebaliknya. 6. Hindari kata-kata yang bersifat mutlak seperti selalu, semua, tidak pernah, dan sebagainya. 7. Hindarilah pernyataan negatif atau pernyataan negatif ganda dalam suatu item seperti tidak, bukan tidak, karena jika menggunakan pernyataan negatif atau negatif ganda menuntut perhatian ekstra dari siswa untuk memahaminya. Apabila tidak terpenuhi, maka kemungkinan akan menjawab salah. 8. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan isi item harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian ada contoh soal. Ada dua jenis soal tipe benar salah. Yang pertama dijawab dengan cara melingkari yang benar. Kemudian yang kedua dijawab dengan cara mencoret jawaban yang salah. Dijawab dengan cara melingkari salah satu. Nomor 1, gubernur pertama koloni New South Wales adalah John Hunter. Maka siswa harus memilih atau melingkari salah, karena pernyataan yang benar yaitu gubernur pertama koloni New South Wales adalah Sir John Northcote. Kemudian yang kedua, Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Maka siswa harus melingkari jawaban benar, karena itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian B, dijawab dengan cara mencoret salah satu atau jawaban yang salah. Yang nomor 1, fungsi asli uang adalah sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Maka siswa harus mencoret kata benar karena pernyataan tersebut salah. Kemudian nomor 2, daerah istimewa Yogyakarta berada di Pulau Jawa. Siswa harus mencoret kata salah karena itu pernyataan yang benar. Kemudian nomor 3, nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang disebut nilai real. Maka siswa harus menjawab atau mencoret kata benar karena itu adalah pernyataan yang salah. Next. Kemudian ada penilaian tipe benar salah. Pemeriksaan jawaban benar dapat dilakukan oleh komputer menurut Ari Kunto tahun 2013. Rumus untuk mencari skor akhir bentuk benar salah ada dua macam, yaitu A. Dengan denda. Rumusnya S sama dengan R min W, di mana S adalah skor yang diperoleh, kemudian R adalah right atau jawaban yang benar, kemudian W atau wrong atau jawaban yang salah. Contoh, jumlah soal tes sama dengan 20 buah. A menjawab betul 16 buah dan salah 4 buah. Maka skor untuk A adalah 16 minus 4 sama dengan 12. B. Tanpa denda. Rumus S sama dengan R, di mana S adalah skor yang diperoleh, kemudian R adalah right atau jawaban yang benar. Dihitung hanya yang betul, untuk soal yang tidak dikerjakan dinilai 0. Jadi pada rumus tanpa denda ini, yang dihitung hanya jawaban yang benar. Maka itu sudah menjadi skor akhir untuk soal tipe benar salah. Dengan menggunakan rumus seperti ini, maka ada kemungkinan seorang siswa memperoleh skor negatif. Next. Kemudian penulisan item, yaitu item-item tes yang bertipe benar salah harus juga memenuhi beberapa kriteria sebagai kaidah penulisan agar syarat kualitas item dapat terpenuhi. Berikut adalah petunjuk atau kaidah penulisan item tipe benar salah menurut Aswar tahun 2010. Yang pertama, item harus mengungkap ide atau gagasan yang penting.
Yang dimaksudkan adalah penyusunan soal yang digunakan merupakan materi yang dipelajari oleh siswa. Untuk contoh kurang baiknya, Presiden Soekarno lahir di Blitar. Dan untuk contoh yang baiknya, Bikora dikumandangkan oleh Presiden Soekarno dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat. Kemudian, yang kedua, item tipe benar salah hendaknya menguji pemahaman. Jangan hanya mengungkap ingatan mengenai suatu fakta atau hafalan. Yang dimaksudkan adalah sebaiknya soal yang digunakan adalah untuk mengetahui wawasan siswa, bukan soal yang hanya copy paste dari materi atau sama persis kalimatnya dengan yang ada di materi. Berikut contoh kurang baik dan lebih baiknya. Next. Nah, kemudian yang ketiga, kebenaran atau ketidakbenaran suatu item haruslah bersifat mutlak, yaitu kebenaran atau ketidakbenarannya ada sumber yang dipercaya. Jadi untuk pembuatan soalnya atau penyusunannya harus mencari sumber yang benar-benar dipercaya. Bisa juga menggunakan tematik yang digunakan oleh siswa. Yang keempat, item harus menguji pengetahuan yang spesifik dan jawabannya tidak jelas bagi semua orang, kecuali bagi mereka yang menguasai pelajaran. Yang dimaksudkan adalah pemilihan soal hendaknya dari materi yang dapat dipercaya dan detail, sehingga jawaban tidak terlalu mudah ditebak oleh siswa. Next. Nah, untuk yang kelima, item harus dinyatakan secara jelas, yaitu penggunaan kata atau kalimat pada soal sebaiknya dapat atau mudah dipahami oleh siswa. Untuk penyusunan soal ini atau pemilihan soalnya bisa kita cari melalui kurikulum yang ditetapkan oleh lembaga sekolah, atau kita mencarinya lewat buku tematik yang ada di sekolah-sekolah juga. Next. Ya. Untuk presentasi kelompok 3 sudah selesai. Bila ada kesalahan ataupun kekeliruan, kami minta maaf dan terima kasih.